Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, apa kabarnya? Semoga kalian senantiasa sehat. Selalu mematuhi protokol kesehatan ya, dengan memakai masker, menjaga jarak, dan sering mencuci tangan. Baiklah, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kali ini Beza akan membahas tentang aku bangga menjadi diriku sendiri. Oke, kali ini kita akan mengenal tentang konsep Johari Window. Konsep ini dikembangkan oleh dua psikolog Amerika, yaitu Joseph Love dan Harrington Ingham. Pada teori ini, membantu manusia untuk memahami hubungannya dengan orang lain. Nah, di sini mereka membagi menjadi 4 daerah, yaitu daerah terbuka, daerah buta, daerah tersembunyi, dan daerah misteri. Untuk lebih jelasnya akan saya jelaskan pada slide berikutnya. Apa sih jendela terbuka itu? Apa sih jendela tertutup itu? Dan apa juga yang dimaksud dengan jendela buta dan jendela gelap? Nah, jendela terbuka di sini maksudnya adalah hal-hal yang kita tahu tentang diri sendiri, tapi orang lain pun tahu. Contohnya saja seperti keadaan fisik, profesi, asal daerah, dan lain sebagainya. Kita tahu bahwasanya kita memiliki rambut lurus, kita memiliki rambut keriting, kita berhidung mancung, kita berhidung pesek. Orang lain pun mengetahui hal tersebut. Nah, untuk jendela tertutup. Jendela tertutup yaitu hal-hal mengenai diri kita yang kita tahu, tapi orang lain tidak tahu. Misalnya, mengenai perasaan, pendapat, kebiasaan tidur, dan sebagainya. Kita mungkin saat ini sedang sedih, tapi kita tidak ingin menunjukkan kepada orang lain. Kita tetap tersenyum walaupun sedih. Nah, di sini orang lain tidak tahu bagaimana perasaan kita saat ini. Seperti itu. Untuk jendela buta, apa sih jendela buta itu? Nah, di sini hal-hal yang kita tidak tahu tentang diri kita sendiri, tapi orang lain tahu. Nah, misalnya hal-hal yang bernilai positif dan negatif pada kepribadian kita. Jadi ini seperti kayak penilaian orang lain terhadap diri kita. Kita memiliki pribadi yang positif atau pribadi yang sebaliknya, yaitu pribadi yang negatif. Ini hanya orang lain yang tahu tentang diri kita, cara pandang mereka terhadap diri kita. Dan yang keempat yaitu daerah jendela gelap. Hal ini yaitu hal-hal mengenai diri kita yang kita sendiri maupun orang lain tidak tahu. Daerah ini biasanya disebut dengan daerah misteri atau jendela misteri. Contohnya apa sih? Misalnya keberanian, kecerdasan, rasa takut, dermawan, semangat, dan sebagainya. Nah, setelah mengetahui tentang teori Johari Window, bagaimana sih cara untuk kita agar bisa membuka jendela itu selebar mungkin sehingga kita bisa mengenali diri kita sendiri? Yang pertama, cobalah untuk terbuka dengan orang lain. Yang kedua, bersikaplah apa adanya. Yang ketiga, mau menerima saran maupun kritik dari orang lain. Serta cobalah untuk berteman dengan siapa saja. Nah, aspek-aspek yang harus dipahami individu
ada beberapa aspek, yaitu aspek fisik, aspek psikis, aspek minat, aspek bakat, aspek cita-cita, aspek kebutuhan pokok, dan aspek gaya hidup. Apa itu aspek fisik? Di sini individu harus mengenali dan memahami kondisi jasmaninya dengan segala potensinya, sehingga mampu mengambil keputusan yang tepat dan menyikapi hidup dengan benar. Apakah kondisi fisik kita itu sehat atau tidak? Jadi kita harus benar-benar memahami kondisi fisik kita sendiri. Dan berikutnya aspek psikis. Di sini berhubungan dengan kondisi kejiwaan individu, bagaimana sih kecerdasannya, bagaimana emosinya, sehingga individu tersebut mampu menyikapi pilihan-pilihan karir dengan tepat dan mampu menempatkan dirinya dalam berhubungan dengan orang lain. Berikutnya aspek minat, yaitu rasa tertarik yang kuat terhadap objek tertentu. Sehingga dengan memiliki minat terhadap objek-objek tertentu, ini membuat individu tersebut akan mudah mencapai prestasi yang diinginkannya, sehingga mereka lebih mudah berhasil karena memiliki minat atau rasa tertarik. Aspek bakat, kemampuan yang dibawa oleh seseorang sejak lahir dan bersifat menurun atau genetik. Biasanya diturunkan oleh orang tua kepada anaknya. Nah, dengan mengenali aspek bakat ini, sehingga individu dapat mengembangkan dirinya secara optimal, benar-benar bisa fokus di satu bidang yang dia kuasai. Apabila individu tidak mengetahui bakat yang dimilikinya, maka dia akan kurang optimal dalam mengembangkan potensi yang ada di dalam dirinya sendiri. Berikutnya aspek cita-cita. Ini merupakan gambaran diri yang ada pada diri seseorang, atau yang sering disebut sebagai potret diri seseorang. Di sini, individu dengan memiliki cita-cita, maka individu tersebut akan mampu mengetahui kriteria atau syarat-syarat yang harus dipenuhi agar cita-citanya terwujud. Misalnya, individu tersebut memiliki cita-cita ingin menjadi seorang dokter, maka apakah individu tersebut sudah memiliki kriteria agar cita-citanya menjadi seorang dokter bisa terwujud? Misalnya dari segi kemampuannya, misalnya kecerdasannya, kemudian kemampuan biaya untuk menempuh pendidikan kedokteran, karena apabila syarat-syarat atau kriteria yang harus ada tidak bisa diwujudkan, maka akan sulit untuk menggapai cita-cita. Berikutnya aspek kebutuhan pokok. Apa yang diinginkan dalam menjalani kehidupan ini? Individu harus tahu agar kebutuhan jasmani maupun rohaninya bisa terpenuhi. Yang terakhir yaitu aspek gaya hidup. Individu hendaknya menyesuaikan gaya hidupnya dengan kemampuannya, sehingga dalam menyikapi hidup itu tidak diperbudak oleh hawa nafsunya. Nah, bagaimana tips agar bangga menjadi diri sendiri? Yang pertama, terima kekurangan dan syukuri apa yang dimiliki. Yang kedua,
abaikan anggapan orang lain terhadap Anda. Yang ketiga, jangan bandingkan diri Anda dengan orang lain. Karena setiap individu itu berbeda, setiap individu itu unik, memiliki kelebihan dan kekurangannya sendiri-sendiri. Yang keempat, cintai diri sendiri apa adanya. Yang kelima, kenali, pelajari kelebihan Anda dan temukan jati diri Anda. Yang keenam, percayalah dan banggalah pada diri sendiri. Yang ketujuh, jujur dan bersikap terbuka. 8, berteman dengan orang-orang yang positif. Karena siapa diri kita, bagaimana diri kita itu tergantung siapa teman kita. 9, selalu berpikir dan bersikap positif. Yang ke-10, selalu menjaga kesehatan. Oke, terima kasih untuk materi kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.